Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septian Bagus Santoso dengan NPI 146230004 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Arvendo Adrian Valentino dengan NPI 146230086 dan juga teman saya. Saya Muhammad Rizal Ridwan Johran Ali Akbar dengan NPI 14623000070. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir atau EAS kami mata kuliah komputasi evolusioner dengan judul pengembangan sistem intelligent detection cerdas, integrasi dan komparasi 6 algoritma komputasi evolusioner pada dataset UNSW NB15. Baik, langsung saja ke slide berikutnya. Akar masalah penelitian ini berangkat dari sebuah masalah fundamental dalam keamanan siber saat ini yang disebut dengan the curse of dimensionality. Dataset lalu lintas jaringan modern seperti UNSWNB 15 yang kami gunakan memiliki hingga 49 atribut fitur. Jika kita memasukkan semua data mentah ini ke dalam mesin pendeteksi atau intrusion detection system, hal ini akan menciptakan redundancy sistem. Model machine learning akan terjebak pada noise data, beban komputasi sangat berat, dan risiko overfitting meningkat tajam. Solusinya, kami harus melakukan fitur selection. Kami harus menyaring 80 hingga 90% fitur yang tidak relevan agar ITS beroperasi secara akurat, ultra lightweight, dan real time. Slide berikutnya. Pada slide ketiga, yaitu inovasi. Untuk memecahkan masalah optimasi kombinatorial tersebut, inovasi yang kami tawarkan adalah membangun sebuah evolutionary cyber defense suite. Nilai kebaruan dari penelitian kami adalah kami tidak hanya menguji satu algoritma, kami melakukan evaluasi apple to apple terhadap 6 paradigma algoritma komputasi evolusioner dan swarm intelligence dalam satu ekosistem terpadu. Fokus utama kami bukan sekedar mencari akurasi tertinggi, melainkan menemukan keseimbangan absolut antara F1 score, yakni akurasi deteksi dengan rasio redaksi fitur, yakni seberapa cepat dan ringan sistem ini beroperasi. Slide berikutnya. Pada slide keempat mengenai arsitektur sistem, secara teknis arsitektur sistem kami bangun dalam 3 lapis. Yang layer pertama yaitu adalah pra-pemrosesan. Kami melakukan pembersihan data dan menggunakan data stratified sampling. Hanya 20% data yang kami gunakan untuk menjaga keseimbangan distribusi kelas serangan, namun tetap efisien secara komputasi. Untuk layer kedua yaitu adalah inti sistem, yakni optimasi metaheuristik karena mesin algoritma bertugas mengeksplorasi ruang pencarian kombinasi fitur terbaik, dievaluasi menggunakan decision tree. Layer ketiga adalah klasifikasi akhir, subset fitur terbaik yang dihasilkan dari layer 2 kemudian divalidasi kedahanannya menggunakan algoritma random forest classifier untuk mendapatkan nilai advanced score akhir. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi fitness atau the balancing act, yang mana dapat kita lihat gambar timbangan mekanis klasik yang menyeimbangkan kubus F1 score atau akurasi dengan kubus jumlah fitur atau kompleksitas, serta rumus matematika fitness yang mana bisa kita lihat pada gambar itu. Oke. Lalu untuk logika sistemnya sendiri yaitu memaksimalkan performa deteksi serangan cyber uh, sekaligus meminimalkan beban arsitektur jaringan secara simultan. Lalu yang kedua ada parameter A atau sama dengan 0,20 yang mana bertindak sebagai penalti matematis untuk memaksa mesin algoritma mencari subset fitur yang paling ringkas. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ke algoritma, mohon maaf, yang selanjutnya yaitu taksonomi algoritma, yang mana taksonomi 6 algoritma meta heuristik. Oke, yang mana yang pertama kategori satu yaitu
algoritma evolusioner genetika seperti gambar ya, yang mana genetik algoritma, seleksi crossover dan mutasi kromosom biner. Untuk ES atau evolutionary strategy, yang mana mutasi adaptif Gaussian pada ruang pencarian kontinu. Lalu ada GP yaitu genetic programming yang mana mengevolusikan pohon sintaksis untuk generasi aturan logika. Dan yang kategori kedua itu bisa kita lihat ada swarm intelligence atau kawanan seperti PSO, particle swarm, optimasi berbasis kecepatan dan posisi partikel kawanan. Ada ACO atau N koloni yang mana probabilitas transisi berbasis jejak feromon yang menguap. Lalu ada BCO atau B koloni yang mana rekrutmen dinamis lebah pekerja pada pada situs solusi elit. Oke. Untuk yang selanjutnya ada matriks performa the apple to apple showdown. Bisa kita lihat untuk algoritma GA atau generate algoritma yang mana F1 skornya dengan skor 88,50% dan akurasi 88,17%. Lalu untuk fitur terpilihnya ada 9 dari 42 fitur. Dan untuk waktu eksekusi sendiri yaitu 49,5 second. Nah, lalu untuk PSU, yang mana advance skornya dengan skor 90,11%, lalu untuk akurasinya yaitu 89,85%, dan untuk fitur terpilihnya ada 10 dari 42 fitur, lalu untuk waktu eksekusinya yaitu 51,4 second. Untuk SEO sendiri, advance skornya 88,47%, untuk akurasinya 88,15%, dan untuk fitur terpilihnya itu 4 dari 42 fitur, dan waktu eksekusi 53,1 second. Untuk BCO 89,45%, advance score-nya dan akurasinya di 89,16%. Lalu untuk fitur terpilihnya sendiri ada di 6 per 42 fitur. Untuk waktu eksekusinya yaitu 44,9 second. Jadi untuk kesimpulan utamanya dari PSO menang mutlak dalam presisi klasifikasi dan ACO menang dalam ekstramilisasi fitur. Lalu untuk apa namanya BCO itu memimpin dalam kecepatan komputasi. Oke. Untuk selanjutnya dapat kita lihat dinamika konversi literasi 1 sampai 25 yang mana PSO kecepatan awalnya sangat tajam namun mengalami stagnasi atau lokal optima pasca literasi ke-15. Untuk BCO pola paling dinamis, keseimbangan eksplorasi Scode B dan eksploitasi mencegah stagnasi. Dan untuk ACO atau pertumbuhan lambat namun konsisten, penguapan feromon berhasil menekan jalur suboptimal. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Arvindo. Oke, bisa dilanjut untuk slide-nya. Kekuatan reduksi arsitektur ultra lightweight IDS. Reduksi dimensinya kita menggunakan ASIO, yaitu dengan hasil 90,4%. Dimensi dipangkas, aku menyusutkan 42 fitur awal jaringan menjadi hanya 4 fitur krusial dengan advance score stabil di 88,47%. Implikasi operasional, latensi komputasi jauh lebih rendah, memungkinkan deteksi near real-time pada lingkungan perangkat keras dengan sumber daya terbatas, resource constraint environment. Lanjut. Keunggulan white box memecahkan kutukan black box alert attack. Pendekatan konvensional gagal memberikan konteks sematik kepada analis keamanan mengapa anomali terjadi. Untuk di sini ada GP atau genetic programming sebagai rule generator dengan rumus seperti di bawah ini. Lalu untuk ES atau evolutionary strategy sebagai feature weighting, mengevolusi vektor bobot kontinu, fitur SCTL dan SPTS memiliki bobot sensitivitas instruksi tertinggi, memberikan wawasan arsitektural yang terukur. Lanjutnya, sintesis.
Ekosistem pertahanan multilapis. Lapisan luar, filter dan kecepatan algoritma aku, BCO, dan PSO memangkas jutaan aliran data mentah dan mereduksi dimensi ruang pencarian hingga 90% secara kilat. Lapisan luar, the shield or swarm intelligence, inti sistem atau the brain, algoritma evolusioner, algoritma GP dan IS memberikan validasi logis, if-then rules, dan bobot sensitivitas atas anomali yang berhasil lolos dari perisai terluar. Kesimpulan sistem akurat secara matematis, lebih dari 90%, efisien secara komputasi, dan transparan secara operasional. Lanjut. Kesimpulan dan cakrawala masa depan. Pencapaian kunci. Presisi. PSO mencapai F1 score setinggi absolut 90,11%. Efisiensi. BCO memimpin kecepatan 44,9 second dan aku ekstrim dalam reduksi sisa 4 fitur. Transparansi, GP, dan IS berhasil meruntuhkan black box dengan logika operasional. Untuk cakrawala masa depan yaitu satu, integrasi auto ML, penerapan self-tuning hyperparameter, evaporation rate echo, dan inertia weight PSO secara otomatis. Dua, stream processing, menerapkan model ke dalam arsitektur Apache Kafka untuk analitik traffic dinamis dan real time. Lalu yang ketiga, skalabilitas, menguji ketahanan arsitektur pada dataset berskala enterprise yang lebih masif seperti CIC IDS 2018. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wow. warahmatullahi wabarakatuh.